Putin yang malang dan delusional. Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun besar bagi Rusia. Ini adalah saatnya Donetsk akan jatuh dan Rusia akan mengklaim Donbas. Ukraina akan runtuh di selatan. Semua kartu akan ada di tangan Putin, ditambah beberapa kartu lain yang dia simpan di lengan bajunya. Itulah narasinya. Namun Ukraina telah menghancurkan narasi yang diceritakan pemimpin Rusia pada diri sendiri dan dunia. Apa yang sebenarnya kita lihat di tahun 2026 adalah Ukraina meraih kemenangan demi kemenangan yang menakjubkan. Dan sekarang ada lagi, garis depan Rusia telah terkoyak saat Ukraina membuka celah sedalam 25 km yang mengarah pada perebutan kembali 120 km persegi wilayah. Rusia terkejut, serangan musim panas mereka gagal, dan kita telah sampai pada momen penentuan bagi seorang pemimpin Rusia yang tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Oleksandrivka adalah tempat kegagalan besar Putin. Dalam penilaian kampanye ofensif Rusia pada 13 Juli, Institute for the Study of War atau ISW mengungkapkan bahwa pasukan Ukraina telah melaporkan pembebasan 6 permukiman dan 120 km persegi di sepanjang poros tertentu dalam perang tersebut. Pembebasan itu terjadi dalam rentang waktu yang tidak disebutkan menurut ISW sebagai bagian dari serangkaian serangan balik Ukraina yang dibantu drone serang jarak menengah yang menghancurkan lini belakang Rusia. Drone-drone itu melumpuhkan logistik dan menciptakan titik-titik lemah di seluruh garis depan. Pasukan serbu Ukraina menyerang dan memukul mundur kantong-kantong pasukan Rusia yang terisolasi ke posisi semula. Dalam kasus ini, asal mereka berjarak 25 km dari titik awal, wilayah yang sangat luas untuk direbut saat pasukanmu bergerak sepelan siput abis mandi garam. Di antara permukiman yang telah dibebaskan Ukraina dalam serangan besar-besaran ini adalah Vorona, Tanova, Malivka, Zisneva, Zaporizhia, dan Novohorohivka. Semuanya berada di Tenggara Aleksandrovka menurut ISW. ISW menambahkan bahwa apa yang kita lihat di sini adalah kelanjutan dari kampanye yang dimulai pada bulan-bulan musim dingin tahun 2026. Pada saat itu, Ukraina sedang bergerak maju di wilayah Zaporizhia dan Dnipropetrovsk dengan hasil berupa pembebasan 480 km persegi wilayah. Dengan menambahkan 120 km persegi tambahan ini, totalnya menjadi 600 km persegi untuk tahun ini sejauh ini. Dan angka itu saja sudah merangkum tahun 2026 bagi Rusia. Tapi kita akan kembali ke hal itu nanti. Tetap membahas Aleksandrovka, kami punya lebih banyak informasi tentang bagaimana Ukraina berhasil melakukan kemajuan luar biasa ini. Kami sudah memberitahu dasarnya, drone di belakang, kelompok penyerang di darat. Tapi ada lebih dari itu. Ukraina mengerahkan puluhan kelompok penyerang, semuanya datang dari arah Veliko Mikhailivka secara bersamaan melawan pasukan Rusia di Aleksandrovka, menurut laporan akun Army Media X. Kelompok penyerang mendapat dukungan udara berkelanjutan, kemungkinan memakai drone FPV. Dan mereka melakukan penyisiran sistematis di wilayah yang telah dibebaskan Ukraina, menghancurkan infanteri di darat dan operator drone Rusia yang kalau tidak dihancurkan akan mencoba menghentikan kelompok penyerang Ukraina. Pada akhir serangan yang sangat terkoordinasi ini, Divisi Marinir ke-120 Rusia yang merupakan kekuatan utama yang bertahan di desa-desa yang dibebaskan Ukraina mengalami kerugian besar. Walau tak sepenuhnya musnah, divisi itu jadi tak berguna dan terpaksa mundur. Drone serang jarak menengah juga berperan dengan sangat baik. Mereka menargetkan Temerivka, desa yang dijadikan Rusia sebagai pusat logistik utama di wilayah selatan yang diduduki. Setelah dihantam keras dan berada di bawah kendali tembakan Ukraina, pusat logistik itu berhasil dinetralisir. Dan seolah belum cukup, Ukraina juga menghancurkan titik kumpul personel yang digunakan oleh resimen senapan bermotor ke-656 Rusia di desa ini. Sebagian besar pekerjaan ini tampaknya dilakukan oleh resimen serbu terpisah ke-425 Ukraina yang sering disebut Skalaya. Hasilnya sederhana, 6 permukiman direbut kembali, 120 km persegi dibebaskan, dan sebuah lubang sedalam 25 km di area vital garis depan. Tapi ada kejutan menarik dalam kisah ini. Menurut ISW, resimen ke-425 telah melakukan sesuatu yang menarik. Semua informasi ini dari pengumuman yang dipublikasikan resimen tersebut di media sosial. Namun pengumuman itu sudah hilang dan resimen belum memberikan alasan resmi mengapa pengumuman itu menghilang. Jadi ini menjadi sebuah misteri. Tampaknya tidak mungkin resimen tersebut membuat klaim palsu tentang kemajuannya. Itu lebih cocok dengan taktik propaganda Rusia.
Mungkin ada perintah dari Komando Tinggi Ukraina untuk merahasiakan lubang sedalam 25 km yang dibuat oleh Resimen Serbu Terpisah ke-425. Apakah mungkin ada sesuatu lagi yang direncanakan selain itu? Kita mungkin akan segera mengetahuinya. Namun, informasi itu sekarang sudah tersebar dan dilaporkan oleh berbagai sumber. Kotak Pandora telah dibuka. Bagi Putin, berita ini hanya menegaskan hal yang sudah ia ketahui sejak Ukraina mulai melawan di awal perang. Tahun 2026 tidak berjalan sesuai rencana bagi Rusia, dan itu sudah dikatakan dengan sangat halus. Tahun 2026 pada kenyataannya telah menjadi pengungkapan telak atas kelemahan Rusia di medan perang dan kegagalan strategisnya yang menggumpal menjadi kekacauan laporan palsu tentang kemajuan serta upaya putus asa untuk meyakinkan komunitas internasional bahwa Rusia akan merebut wilayah tempat mereka sudah berbulan-bulan mandek atau malah dipukul mundur. Ini hanyalah bencana lain yang menambah tumpukan kegagalan di tahun 2026 saat Rusia terus melakukan kesalahan dari satu kemunduran ke kemunduran berikutnya. Apa yang mungkin kita lihat dari laporan yang ditarik kembali oleh Ukraina adalah konfirmasi yang lebih langsung tentang wilayah yang telah dibebaskan dan di mana hal itu terjadi. Mendukung pernyataan 12 Juni oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi bahwa Ukraina telah membebaskan 600 km persegi hingga saat itu. Angkanya memang sesuai seperti yang sudah kami sampaikan. 120 km persegi di Alexandrovka ditambah 480 km persegi di Dnipropetrovsk dan Zaporizhia menjadi total 600 km persegi yang sempurna. Putin akan khawatir soal angka itu, tapi ia akan kalang kabut melihat hasil serangan musim semi dan musim panas yang seharusnya mengalahkan Ukraina bagi Kremlin. Itu tidak bagus. Sejak bulan Maret, yaitu saat serangan itu benar-benar dimulai, ada periode di mana Rusia hampir tidak bergerak, dan yang mengejutkan, ada periode ketika Ukraina berhasil membebaskan lebih banyak wilayah daripada yang bisa direbut oleh Rusia. ISW memiliki datanya yang didasarkan pada jumlah wilayah yang dipastikan telah direbut oleh Rusia, bukan wilayah ditambah tanah di mana Rusia diam-diam menyusupkan beberapa penyusup dan mengklaim kemenangan yang sebenarnya belum mereka raih. Pada bulan Maret, Rusia hanya berhasil mencatat kemajuan seluas 23,04 km persegi. Untuk pasukan penyerbu sebesar dan sekuat yang diklaim Rusia, angka itu benar-benar memprihatinkan, apalagi setelah semua aksi pamer Kremlin tentang kejatuhan Donetsk yang katanya tak terelakkan. Namun yang tadinya sudah menyedihkan itu menjadi makin memalukan dalam 2 bulan berikutnya, karena pada April dan Mei, Ukraina membebaskan lebih banyak wilayah daripada yang direbut Rusia. Pada bulan April, Rusia mengalami kerugian sebesar 116,01 km persegi menurut laporan ISW. Bulan Mei bahkan lebih buruk. Rusia mengalami kerugian bersih wilayah yang besarnya lebih dari 2 kali lipat, mengakhiri bulan dengan kehilangan lagi 281,1 km persegi. Pada bulan Juni terjadi sedikit perbaikan karena Rusia berhasil merebut 30,02 km persegi. Jadi, selamat, mungkin. Rusia berhasil kembali ke kondisi yang menyedihkan, terutama jika Anda melihat bahwa perolehan wilayah di bulan Juni kurang dari 1/10 dari yang dicapai Rusia pada bulan Januari, meskipun serangan musim panas yang seharusnya mengakhiri semuanya kini sedang berlangsung gencar. Semua ini berarti bahwa Ukraina pada dasarnya berhasil membuat tentara Rusia terhenti. 600 km persegi yang telah dibebaskan Ukraina berperan besar dalam menempatkan Rusia pada posisi di mana seluruh perolehan wilayahnya selama paruh pertama tahun 2026 hanya mencapai 97,22 km persegi. Dan ini seharusnya menjadi kampanye musim panas yang melumpuhkan Donetsk, di mana Rusia masih harus merebut lebih dari 5.000 km persegi. Tahun 2026 bagi Rusia adalah bencana, dan bukan hanya soal kehilangan 120 km persegi di Alexandrovka dan angka-angka yang disampaikan oleh ISW. Masih banyak yang perlu dibahas tentang betapa buruknya tahun ini bagi Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, silakan tekan tombol subscribe hari ini. Kami setiap hari menerbitkan video yang mengungkap realitas perang Ukraina yang disembunyikan Putin. Mari kita tetap fokus pada Donetsk untuk saat ini. Ingat, ini adalah wilayah yang seharusnya jatuh oleh gempuran ofensif musim semi dan musim panas. Anda mungkin mengira kemajuan Ukraina di tempat lain membuat Rusia berpeluang capai tujuannya di Donetsk akhir tahun ini. Itu tidak akan terjadi, jauh dari itu. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Putin harus menetapkan tenggat baru untuk merebut Donetsk. Dia sudah pernah melakukan itu sebelumnya, sebanyak 14 kali lainnya.
Tenggat waktu baru ini seharusnya jadi yang menentukan. Donetsk diperkirakan jatuh akhir Desember, tapi itu tak akan terjadi kecuali ada keajaiban untuk tentara Rusia. Menurut laporan outlet tersebut, dengan laju kemajuan saat ini, Rusia butuh 5.150 hari untuk merebut Donetsk. Sekitar 14 tahun lebih atau kurang. Jadi 31 Desember tidak mungkin, kecuali Putin ingin menambah tahun 2040 ke tenggat terbarunya. Ukraina menembus garis depan Rusia tak akan mempercepat apapun, meski celah itu ratusan kilometer dari Donetsk. Situasi Rusia di Laut Hitam tidak akan mempercepat apapun. Seringkali kita fokus pada daratan saat membahas wilayah yang dicuri atau dibebaskan. Padahal air juga penting, dan Laut Hitam seharusnya jadi bagian utama rencana Rusia. Laut Hitam yang menjadi penghalang antara Ukraina dan Crimea, serta jalur bagi Rusia untuk mengangkut pasukan, peralatan, dan melancarkan serangan ke Ukraina, kini berubah jadi neraka bagi kapal perang Rusia. Setiap kapal yang nekat memasuki laut itu harus siap menghadapi drone dan rudal Ukraina yang menyambut dengan ledakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan sampai menyatakan bahwa Rusia telah kehilangan Laut Hitam pada awal Juli. Sulit membantahnya. Ukraina memang tak punya kapal perang yang berpatroli atau memblokade laut, tapi drone udara dan maritim mereka menjalankan tugas itu dengan baik. Rusia praktis telah menarik kapal perangnya. Dengan Ukraina kini fokus ke Laut Azov dan membuat kapal-kapal armada bayangan Rusia terbakar lusinan setiap hari, Putin bisa segera menghadapi risiko kehilangan dua laut yang seharusnya dikuasai Rusia. Itu kabar buruk bagi Crimea yang diduduki. Jika Rusia tak menguasai perairan sekitar semenanjung, mereka tak bisa banyak mencegah serangan Ukraina ke wilayah itu. Jika Anda terkesan dengan 120 km persegi yang dibebaskan dan terobosan sedalam 25 km di Alexandrovka, itu tidak sebanding dengan dampak jika strategi Ukraina mengisolasi Crimea berhasil bagi invasi Putin dan statusnya sebagai presiden Rusia berujung pada penjajah meninggalkan semenanjung itu. Keberadaan Rusia saat ini sangat memalukan. Sudah memasuki tahun kelima perang yang awalnya dibilang cuma 3 hari. Saat Rusia menyerang, Ukraina seharusnya runtuh. Putin tampaknya yakin tank dan kendaraan lapis baja Rusia bisa menuju Kiev dan memaksa Ukraina menyerah tanpa banyak korban. Itu terjadi pada Februari 2022 dan Rusia telah dipaksa untuk mengatur ulang, dan kemudian mengatur ulang lagi terkait tujuannya di Ukraina. Sekarang jatuhnya Donbas saja sudah cukup. Putin akan mengklaim kemenangan saat itu, namun semua tenggat dan 14 tahun untuk Donetsk membuat kemenangan versi itu pun tampak kecil kemungkinannya. Rusia juga kehilangan wilayah di tempat lain. Kita tadi sempat menyinggung soal korban jiwa. Seburuk apapun tahun 2026 dari sisi wilayah, kerusakan sebenarnya justru ditanggung oleh para tentara yang dikirim Putin ke garis depan. Jumlah korban terus bertambah tiap bulan. Rusia kehilangan antara 30.000 hingga 34.000 tentara setiap bulan antara Januari hingga Mei tahun ini. Jumlah korban melebihi 1,4 juta pada bulan Juni yang juga merupakan bulan pemecah rekor di mana Rusia menanggung 39.460 korban atau 1.298 korban untuk setiap kilometer persegi yang mereka dapatkan selama bulan tersebut. Itu tak hanya tak berkelanjutan, tapi juga konyol. Rusia sekarang menghadapi 19 kali lebih banyak korban per kilometer persegi dibandingkan dengan bulan Juni 2025. Keberlanjutan semua ini menjadi masalah besar lain bagi Rusia. Dalam laporannya pada 14 Juli, ISB mencatat bahwa Rusia telah berhasil merekrut 195.000 tentara kontrak hingga awal Juli 2026. Itu tampaknya banyak dan memang begitu, tapi jumlah itu belum sebanyak yang diinginkan Rusia. Seharusnya sudah mencapai 204.500 saat ini, mengingat total 409.000 rekrutan yang ditargetkan hingga akhir 2026. Target itu sudah ditetapkan sebelum jelas seberapa parah Ukraina mengacak-acak tentara Rusia tahun ini. Rusia sekarang merekrut rata-rata 1.090 tentara per hari, pada saat kerugian hariannya secara rutin melebihi angka itu hingga beberapa ratus orang. Bencana. Itulah satu-satunya kata yang tepat menggambarkan Rusia tahun 2026 sejauh ini. Tapi mari kembali ke pembebasan wilayah oleh Ukraina di Alexandrovka dan tempat lain. Pertanyaan besar yang muncul selanjutnya adalah apa yang akan terjadi? Dan beberapa orang mungkin berpikir bahwa apa yang telah kita lihat dilakukan Ukraina sedang membuka jalan bagi serangan balasan yang jauh lebih besar dalam beberapa bulan ke depan. Itu mungkin, tapi kemungkinannya kecil.
Yang terjadi di Aleksandrovka persis seperti yang sudah diperingatkan Syrskyi pada Januari lalu. Kami akan lakukan operasi pertahanan strategis, namun sadar kemenangan tak bisa dicapai hanya dengan bertahan. Kami akan lakukan operasi ofensif demi menjaga inisiatif operasional, kata Syrskyi membahas rencana Ukraina tahun ini. Itu komentar samar yang sering terlewat. Namun di tahun 2026, kita melihat pendekatan itu dijalankan dengan sangat baik. Ukraina menyerang keras saat menemukan atau menciptakan celah di garis depan Rusia. Itulah yang terjadi di Aleksandrovka. Drone serang jarak menengah menciptakan celah, lalu serangan yang dikoordinasikan dengan sangat baik memungkinkan Ukraina mengisi celah-celah itu dan memperkuat posisi. Strategi ini cukup efektif, namun belum mampu melumpuhkan seluruh garis depan sepanjang 1.200 km. Jadi jika Ukraina tak menyiapkan serangan balasan besar, mengapa Aleksandrovka sangat penting? Jawabannya tergantung pada bagaimana Putin ingin menggunakan wilayah ini dan wilayah lain yang hilang dari tangan Rusia di Zaporizhia dan Dnipropetrovsk. Rusia berencana menjadikan wilayah ini sebagai zona penyangga untuk mencegah Ukraina mengirim pasukan dan logistik ke Donetsk. Zona penyangga sudah hancur dan akibatnya terlihat jelas pada kegagalan total ofensif musim semi dan musim panas Rusia. Korban besar dan kemajuan lambat Rusia, yang berarti butuh lebih dari 1 dekade untuk merebut Donetsk, berasal dari keberhasilan Ukraina menembus garis depan yang lebih jauh di selatan dengan sangat presisi. Kamu bisa tahu bahwa apa yang dilakukan Ukraina berhasil karena para penyebar propaganda Rusia sedang beraksi habis-habisan. Pada 14 Juli, tepat saat terobosan di Aleksandrovka terungkap, kantor berita Rusia TASS melaporkan komentar yang dibuat oleh seorang yang disebut pakar militer bernama Andrei Morosko. Membahas upaya Ukraina untuk membebaskan wilayah di Konstantinivka yang terletak di Donetsk, Morosko mengklaim, akibatnya, fase aktif permusuhan di sini telah berlangsung sangat lama dengan semua upaya dari komando Ukraina terbukti sia-sia dan tidak berhasil. Selain itu, komando Ukraina terus mengalami kerugian yang tak perlu, mengabaikan personel mereka dan melemparkan mereka ke garis tembak. Kami hampir tak tahu harus merespons bagaimana. Ganti Ukraina dengan Rusia di kutipan itu, Anda mungkin akan mendapat gambaran yang sangat tepat tentang apa yang telah dilakukan Rusia selama lebih dari 4 tahun. Morosko juga menyatakan Ukraina tidak akan berhasil jika mencoba serangan balasan di Konstantinivka. Ukraina membuktikan efektivitas serangan balasan. Jika serangan balasan dimulai, itu karena Ukraina melihat celah dan Rusia rentan. Kemenangan besar Ukraina di Aleksandrovka menunjukkan apa yang sudah diketahui semua orang tentang kegagalan Rusia. Saat penentuan telah tiba bagi Putin. Dia mungkin belum tahu atau sengaja mengabaikan fakta itu dan berpura-pura saat itu telah tiba. Namun semua itu tidak mengubah kenyataan bahwa terjadi pergeseran momentum besar-besaran di Ukraina. Rusia secara strategis sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Apakah kehilangan ratusan kilometer persegi berarti Rusia runtuh? Tidak. Sebenarnya, Ukraina telah menemukan pola perang atrisi yang semakin menyakiti Rusia tiap hari. Sebuah trik di mana Rusia yang menyerang, menyingkirkan mereka yang berada di posisi lemah di garis depan, ulangi terus, dan biarkan Rusia kelelahan sendiri. Yang sekarang dimiliki Putin adalah Ukraina yang lebih kuat dari sebelumnya, dengan dukungan lebih besar dari anggota NATO di Eropa, meskipun Putin berusaha memecah belah. NATO sendiri, termasuk Amerika Serikat, sekarang tampaknya bersatu melawan Putin, dan selain kerugian di garis depan, hampir semua tempat penting di dalam Rusia kini rentan terhadap serangan Ukraina jauh ke dalam wilayah Rusia. Inilah yang kami maksud dengan perubahan momentum. Aleksandrovka, meski mengesankan, hanyalah gambaran kecil dari masalah lebih besar bagi Putin. Tidak peduli bagaimana perang ini berakhir, Putin sudah kalah. Tidak ada yang bisa dianggap sebagai kemenangan sekarang selain penyerahan total Ukraina. Itu pun hanya kemenangan Piris yang membuat Rusia tampak kecil, padahal dulunya seperti raksasa. Yang perlu dilakukan Putin untuk mempertahankan citra Rusia itu hanyalah tidak melakukan apa-apa. Namun dia menyerang dan Ukraina membuatnya membayar mahal. Hal itu paling jelas terlihat di Laut Hitam. Kami sudah memberitahu Anda tentang komentar Zelensky sebelumnya. Bagaimana kalau kita menggali lebih dalam lagi? Kami telah menyiapkan video yang membahas detail tentang bagaimana Rusia kehilangan kendali atas Laut Hitam, maknanya, dan dampaknya pada pertempuran Crimea serta Ukraina secara keseluruhan. Tonton video berikut dan jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis berita terbaru Ukraina. Terima kasih telah menonton.